Nek engko hitungan-hitungan ra jelas ngono terus kepiye jenenge goror ngono ora oleh. Investasi apa ini abal-abal ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Sigit? Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, saya kabar baik. Gimana? Pak Sigit katanya usahanya makin berkembang ini, makin sukses. Masya Allah. Alhamdulillah. Atas izin Allah. Begini Pak Sigit, Gimana? setelah saya dengar jenengan jadi orang sukses, terus saya sudah ikut juga family gatheringnya KPMI Jawa Timur tentang permodalan Islam. Saya bawa duit sekarang 3 juta rupiah. Saya mau investasi ke jenengan. Pokoknya saya percaya ke jenengan. Ini uang 3 juta saya investasikan. Bagi hasilnya ditentukan silahkan 50-50 silahkan, 60-40 silahkan. Sesuai syariat. Sesuai syariah. Kalau untung saya insya Allah dapat untung. Kalau rugi saya pun insya Allah siap rugi. Siap, insya Allah. Dihitung dulu Pak Sigit 3 juta nggih? 3. Siap. Insya Allah semoga berkah ya Pak Sigit ya. Amin. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Piye lek kabare? Alhamdulillah. Piye bojone piro saiki? Bojone pancet siji. Wis siji. Lah kono piro? Pangga ya siji cek. Piye. Lek iki aku duwe buku pengantar permodalan dalam Islam karya Ustaz Aminur Bait. Lah iki aku bar maca-maca iki judul bukune iki harga kok nganggur. Lah iki aku pas duwe duit nganggur lek. Lah rencanaku iki duit iki tak investane ning ngene kowe lek. Investasiku 2 juta. Engko duite aturan genen usaha apa? Aku percaya nek kowe wis aturan ya mugi-mugi usahane manfaat lan berkah lah lek. Jajal hitungan lek. Masya Allah, duit nganggur. Iya lek nganggur weh. Nganggur 2 juta. Iya lek nganggur. Wis aturan lah lek muga-muga berkah lek ya. Kowe percaya karo aku ya. Percaya nek kowe lek muga berkah lah lek. Amin. Wes yo lek, aku tak pamit mulih sik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati, Lek. Ya lek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dulur lawas iki. Aku Sigit, kono ya Sigit. Pun kabari. Alhamdulillah. Gila. Krungu-krungu jenengan ki saiki pengusaha sukses, nampa investasi macam-macam, saya dipinjemi utang. Harta nggo tuku barang itu tenan iki. Kene iki perusahaan investasi. Jadi wong titip modal terus diolah dadi usaha berkembang. Duduk diutangke. Engko lak diutang resiko lek. Tapi aku gak butuh tenan iki, Pak. Wah, sedulur to, Pak. Sesama muslim saling membantu. Tapi lak diutang resiko lek. Urung iso kene. Purane yo. Pak sembantu tenan iki. Gak iso. Ya wis, nek ngono. Baik. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampean saiki sukses ngene kok. Wantore yo manis. Alhamdulillah. Jan. Iki ngene le, aku ki rene dikandani karo kancaku. Sampean ki sok nambah-nambani apa kuwi investasi syariah kuwi apa to jane? Aku kok rada tertarik ngono lho. Pengen investasi nang sampean kuwi carane kepiye? Awakmu buka bisnis tapi aku sing ngelola. Engko lak wis badi atau bagi hasil ngono lho, sesuai syar'i lah. Oh, kuwi sing sesuai syariah ngono kuwi yo. Insyaallah amanah, Lek. Lah iki aku wis tak cepaki duit lek. Aku wis nggawa duwite. Iki aku investasi 5 juta. Hitung sih. Lupatmu. Ning ngene iki le kondo iki mau kan syariah. Pokoke 5 juta iki sesuk tahun ngarep dadine 7 juta. Sik. Ngene Lek. Misal lagi ya. Ki 5 juta tak gawe rombong, dodolan gorengan, ya toh. Bakulan gorengan gak mesti badi. Kadang untung, kadang rugi, kadang udan deres ngono. Piye? Ya kuwi terserah kowe sing ngatur. Nek aku kon melu mikir ya wegah. Akhirnya iki rekoso-rekoso modal kok malah isih kon mikir kuwi barang arep udan arep panas wis urusanmu. Sing penting ngerti kuwi 5 juta, tahun ngarep dadine 7 juta kuwi sing pasti. Jelas hitungane. Nek engko hitungan-hitungan ra jelas ngono terus kepiye jenenge goror ngono ora oleh. Investasi apa ini abal-abal ini. Jenenge bisnis iki Lek, kadang yo badi kadang rugi. Lak badi dibagi, lak rugi yo dibagi. Iki sing sesuai syar'i. Gah prei aku ngertine pokoke aku badi. Aku wis modal 5 juta arep kon rugi gah. Nek gelem aku pokoke 5 juta dadine 7 juta piye? Bisnis kan iso bangkrut, iso badi ngono lho, Tro. Ya urusan wong kuwi aku pokoke nanam modal 5 juta dadine 7 juta sampung. Waalaikumsalam. Kok rame Pak enten napa nih Pak? Masya Allah Mas Putra. Assalamualaikum. Silakan. Sehat Mas? Alhamdulillah. Piye Lek? Alhamdulillah. Mau
Ngapain Ustaz? Mau investasi? Lah pripun? Jangan Ustaz. Ini abal-abal. Ini Abal-abal? investasi bodong Ustaz. Nggak usah Ustaz. Saya tadi kan mau nanam modal 5 juta. Tahun depan suruh tajikan 7 juta. Malah bilang belum jelas. Katanya syariah, katanya investasinya itu jelas. Malah nggak jelas kok. Ini mau tak minta lagi ya? Nggak mau. Mas gimana? 5 juta, mintanya 7 juta. Mas Mitro modal 5 juta. Ya, setahun minta 7 juta gitu. Jadi 2 jutanya keuntungan. Padahal kan bisnis kan bisa untung bisa rugi. Kalau kita untung dibagi, tidak apa-apa dong. Kalau rugi ya dibagi gitu loh Mas Mitro. Mas Mitro minta bagi hasil yang pasti. Iya Ustaz. Nah, katanya syariah katanya harus pasti. Kalau nggak pasti kan namanya goror Ustaz. Gitu. Terus ngerti goror barang. Loh iya Ustaz. Takon Ustaz jelas. Loh iya serapa apa tekan wae. Ya, baik. Jadi begini Mas Mitro, kaedah dalam transaksi mudharabah atau dalam transaksi investasi dan bagi hasil itu berbeda dengan kaedah yang berlaku dalam transaksi jual beli. Kalau transaksi jual beli itu kan kita bayar untuk mendapatkan sesuatu. Nah, yang model kayak gini harus pasti. Aku bayar sekian dapat apa? Itu harus pasti. Kalau tidak pasti jadinya goror. Nah, Mas Mitro pakai alasan goror itu berlaku untuk transaksi jual beli. Tapi kalau dalam transaksi permodalan, dalam transaksi investasi, ketika Mas Mitro ngasih modal, maka nanti hasilnya berapa tergantung kepada keuntungan. Dan yang namanya keuntungan itu tidak pasti. Bisa ada, bisa tidak. Bisa besar, bisa kecil. Makanya tidak boleh dipatok di awal. Sehingga kalau Mas Mitro minta, pokoknya dari 5 juta, saya minta 2 juta keuntungan. Sehingga nanti balik 7 juta. Kayak gitu tidak boleh. Dan ulama menegaskan seperti ini tidak boleh. Mas Mitro sudah pernah baca buku ini belum? Buku apa Ustaz? Nah, ini ada buku judulnya Pengantar Permodalan dalam Islam. Belum pernah ya Ustaz. Belum pernah. Makanya penting bagi muslim sebelum bertindak maka kita harus berilmu. Sehingga ngaji dhisik, berilmu dulu baru beraktivitas bertindak. Saya bukakan. Di buku ini Mas Mitro di halaman 44 ya. Saya bacakan. Ada keterangan dari Ibnul Mundir. Beliau mengatakan, "Ajma'a kullu man nahfadhu anhu ala ibtalil qiradi idza ju'ila ahaduhuma aw kilahuma li nafsihi darahim ma'luma." Ulama yang saya ketahui sepakat bahwa kirot atau transaksi bagi hasil mudharabah menjadi batal apabila ada salah satu pihak atau masing-masing pihak ditetapkan mendapatkan uang senilai tertentu. Sehingga kalau jenengan store 5 juta, lalu jenengan minta pokoknya kudu pasti dapat untung 2 juta. Itu ulama sepakat tidak boleh. Model mudharabah seperti ini batal. Itu sama seperti transaksi utang piutang. Dan transaksi utang piutang yang menghasilkan manfaat tertentu, modal kudu balik plus ada keuntungan, ini riba. Sehingga yang diminta oleh Mas Mitro itu hukumnya riba. Nah, itu kan biar dia serius Ustaz. Nah, nanti kalau saya udah 65 juta toh, ada cuma enak-enak atau nanti rugi ya itu namanya nggak zalim itu nanti Ustaz. Namanya tulisan itu. Ya, berarti Mas Mitro harus melakukan pengawasan. Sehingga tanggung jawab Pak Sigit sebagai pengelola dari dana itu adalah menggunakan dana itu sesuai dengan apa yang difungsikan. Kalau akadnya mudharabah untuk proyek A, ya untuk proyek A. Untuk proyek B, untuk proyek B. Nah, itu yang sudah sesuai dengan amanah. Tapi kalau dialihkan ke yang lain, jenengan boleh protes. Dan nanti bisa dibatalkan di jalan. Kalau beliau tidak aman. Masalah untung atau rugi, itu takdir Allah. Kita tidak bisa menentukan. Lah, lak ngono kan wis dong saiki mau le. Saiki sido investasi ora. Ustaz mau investasi enggak, Ustaz? Kesini bukan untuk investasi. Mau ngarep nyilai KTP karo Pak Sigit ini. Kok mau KTP? Iya. Ya wis nek ora sida wis ki. Lho, gak sido. Gak. Aduh, ra sido invest. Luput cah.